utama. Jadi teman dari sebuah sumber bacaan ya ibunya ya. Oke. Nah, kemudian apa tujuan pembelajarannya disampaikan di kelas nanti belajar? Tujuan saya adalah siswa dapat menemukan tema dari sebuah bacaan yang saya tampilkan, kemudian menemukan tokoh utama serta menemukan sifat dari mereka. Jadi ada tujuan yang siswa dapat memahami, menentukan tokohnya dan lain-lain. Oke. Nah dari itu kemudian pembelajaran yang akan ibu kembangkan yang berkaitan dengan kemampuan kritik seperti apa? Saya itu memperhatikan siswa di mana selama ini siswa itu cenderung walaupun dia tahu gitu, dia ngerti tapi dia cenderung diem gitu. Jadi untuk apa ya, kepercayaan diri anak, untuk kepercayaan diri anak agar dia itu mampu mengungkapkan yang dia tahu. Jadi keaktifan siswa. Bacaan dulu yang pertama, yang kedua alatnya, mungkin rasanya, kemudian saya juga harus strategi pembelajaran biar anak itu tertarik dengan materi yang dia Selain dari bacaan dengan alat atau sarana, ada juga strategi ya Bu ya yang akan disiapkan. Nah terkait dari persiapan yang Ibu tadi sampaikan untuk strategi yang akan Ibu terapkan seperti apa? nanti saya akan buat dalam bentuk kelompok seperti itu Pak. Mungkin kemungkinan saya akan buat diskusi antar kelompok seperti itu. Nanti kalau yang sudah selesai, nanti anak memaparkan hasil dari diskusi tersebut, kemudian mengungkapkan hasil dari diskusi tersebut. Kelompok lain juga mengomentari. Nanti diskusi ada kelompok tadi ya, supaya anak kelompok si A, kelompok si B nanti akan berkomentar dan menjelaskan apa yang terdapat. Iya. Nah dari situ tantangan dan hambatannya yang hadapi tujuan dan bagian yang harus dikembangkan ini apa? Ya tadi Pak, dalam satu kelompok anak-anak itu pasti ada yang nggak aktif kan, walaupun dia ngerti, walaupun dia paham, tapi cara mengungkapkan menjawab pertanyaan itu hanya berupa menulis, untuk tulisannya mereka belum berani. Jadi saya akan memancing keaktifan siswa agar siswa itu lebih nggak untuk semua ya Pak, pasti ada yang nggak bisa semuanya bisa aktif gitu. Ya setidaknya 90% lah. Jadi tujuan saya ini adalah tadi mengembangkan keaktifan siswa biar tertular dengan yang melihat Jadi tantangan hambatannya ada siswa yang ada siswa aktif. yang aktif, bagaimana caranya biar ikut berpartisipasi Iya, ya, benar. seperti itu. Oke, kemudian untuk ukuran keberhasilan dengan strategi dan tujuan yang Ibu tadi sampaikan seperti apa? Ukuran saya Ukurannya. seperti ini Pak. Jadi tadi kan kita sudah tahu tuh anak yang diam itu sudah mulai bisa memaparkan dari hasil dari diskusinya, kemudian apabila ada teman yang jawab bertanya, dia berani menjawab. Tujuannya seperti itu. Pastikan ya Bu, ada tujuan awal tadi ya. Dan itu jadi belajar nih tadi gitu ya. Mengenai tujuan penilaian, anak yang yakin akan ikut berpartisipasi dari aktif. Tujuannya seperti apa yang dimaksudkan agar belajar bisa melihat oh dia nggak aktif nih. Untuk melihat aktif nggak aktifnya sekarang itu begitu ya. Saya bisa membuat kayak anak ini aktif dalam konteks tabel gitu Pak. Dalam tabel. Ya, observasi anak-anak. Selanjutnya komitmen dari Ibu mengenai tujuan dan pembelajaran yang dilaksanakan untuk komitmen Untuk kedepannya biar anak itu lebih aktif lagi, siswa akan melibatkan siswa. Jadi siswa itu selalu terlibatkan dalam pelajaran yang kita ambil gitu.
terakhir siapa sih yang dulu Tentu akan jawab. Pertama akan jawab. Jadi kita itu saling sharing dengan jawab saya lagi kesulitan apa gitu. Jadi akan jawab memberikan masukan-masukan. Kemudian enggak, yang paling utama itu itu selalu mendukung apa mengevaluasi gitu. Jadi kekurangan dan kesulitan apa yang kita hadapi dalam pembelajaran jawa kita sudah di observasi ini itu nih bahwa ibu dan observasi yang harapan saya semua siswa aktif dan mampu percaya diri untuk mengungkapkan pendapat mereka supaya mereka bisa kita teruskan dalam kegiatan literasi, yaitu menceritakan kembali cerita yang dia baca atau yang dia dengar dengan mereka dengan mengolah kata sendiri, jadi dengan kata dia sendiri gitu Pak. Jadi tidak perlu persis seperti yang di dalam buku itu. Harapan saya seperti itu. biasanya harapan dari belajar untuk siswa itu bisa punya gambaran keaktifan, kedua juga tidak harus dari bacaan, dia bisa menceritakan apa yang dilaksanakan atau dialami pada saat sekarang ataupun lalu biasanya langsung. Baik Bu, nanti kita akan memberikan waktu untuk observasi. Ini kita waktu kita di sini waktunya mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan bisa maksimal bisa menjadi terima kasih banyak. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kita berdoa dulu. Silakan Pak Tim mau berdoa. Siapa yang bertugas ke depan? Oke, ayo. Satu. Di Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Kira-kira teman sekalian ada nggak yang mau datang hari ini? Yang Ibu panggil namanya, sebutkan nama bunga. Oke, nama bunga loh. Gampang. Pokoknya bapaknya Kak aja lah. Apa saja kira-kira? Ya, banyak bunga. Adli, Abi, Matahari, Adira, Anggrek. Berarti yang ada laki nggak? Teman kalian laki-laki yang sudah ada itu. Kita doakan semoga. Oke, kita belajar hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menemukan tokoh yang ada dalam cerita. Apa yang ada dalam cerita? Tujuan pembelajaran adalah mengenalkan dulu siapa? Isla. Tadi udah pesen kan? Kalau anak cerdas, kalau dipesan harus tahu ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan bacaan yang kalian baca di buku ada dan buku ibu tampilkan di situ, kalian diharapkan bisa menemukan tokoh utama, kemudian menentukan sikap dari tokoh tersebut, watak dari tokoh tersebut. Ibu mau menilai, yang dinilai itu adalah keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan nanti yang diberikan. Sudah siap? Yang ada bukunya boleh dibaca bukunya di halaman berapa ketiga ya? Pertama yaitu bangga menjadi anak Indonesia. Kita yang ada bukunya di halaman 3 dibaca. Aku anak Indonesia.
Ya, ceria, terus apa? Ramah. Mau menjadi pusat perhatian. Ya, dia suka mencari pusat perhatian, menjadi pusat perhatian. Jadi menarik perhatian temannya. Terus ada lagi? Ada lagi sifat si Abina? Senang, ceria ya tadi yang jelas ya. Kemudian bagaimana sifat Ibu Pertiwi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 DKI Jakarta. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi dan kali ini pula saya ditemani oleh Ibu Lanjarwati selaku guru kelas 6 SD Negeri 1 dan juga ditemani oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Adi Sulistyo. Gimana Pak Adi belajar kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau sehat semua pasti nanti lancar nih kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman saya, kerja saya yaitu Ibu Lanjar yang sudah saya observasi beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, untuk mempersingkat jalani kegiatan ini, mari kita lakukan kegiatan pasca observasi. Ibu Lanjar gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu Lanjar ya, kemarin saya sudah dalam beberapa waktu kemarin saya sudah masuk ke kelas Ibu mengenai kegiatan observasi saya, kemudian observasi saya di kelas Ibu juga. Nah, dan kali ini saya akan coba melanjutkan kegiatan di pasca observasi. Memang nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu terkait dengan pembelajaran yang Ibu telah sampaikan di kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dalam menjalankan belajar di kelas? Senang ya Pak ya. Pertama saya senang di mana kemarin itu anak-anak udah mulai sudah mulai aktif gitu. Jadi lega gitu juga. Jadi tujuannya sudah sedikit tercapai lah, belum seluruhnya. Ya, pada intinya sih rasanya senang ya Bu ya, senang bisa menjalankan semuanya. Nah, terkait pembelajaran itu Ibu, peran Ibu di dalam kelas itu sebagai apa ya Bu? Di situ saya berperan sebagai fasilitator. Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam materi tersebut, Pak. Oke, intinya Ibu observasi anak-anak ya dalam kelas tersebut ya. Nah, dari kemarin kita observasi, bisakah Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu terapkan? Tujuan pembelajaran di situ kemarin pelajaran bahasa Indonesia saya itu bertujuan untuk siswa itu dapat menentukan tokoh utama gitu, tokoh utama dari cerita tersebut, kemudian watak, kemudian mereka dapat mengklasifikasikan peran antagonis dan protagonis di situ, kemudian keaktifan siswa Pak. Tujuan area pengembangan saya sebenarnya keaktifan siswa di situ, di mana di situ siswa kan sangat malu atau belum berani untuk mengungkapkan pendapat mereka di situ. Nah, saya itu pengen mereka itu ditanya langsung jawab gitu loh Pak. Gak usah kita tunjuk gitu. Yeah. Kalau kita kan biasanya ditunjuk ini harus yang ini gitu. Betul. Yang lain sedangkan diam, yang aktif itu aja gitu loh Pak. Jadi intinya menggali siswa itu supaya dia lebih aktif, lebih aktif. Tidak disuruh tapi dia malah mengacungkan atau saya Bu untuk bisa menjelaskan apa yang telah dibaca gitu ya. Oke, ini bagus ya Bu ya. Nah, dari tujuan yang disampaikan tadi kan sudah arah tujuannya sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian di pengembangannya juga Ibu mengembangkan supaya anak itu berani tampil, tidak malu seperti itu. Nah, kira-kira jika di ranking Ibu kelas yang Ibu ajarkan kemarin, kira-kira dari 1 sampai 10 itu posisinya dengan angka berapa ya? 7 sampai 8 Pak. Nah, kenapa 7 sampai 8 itu? Karena masih sebagian kecil siswa yang aktif Pak, masih banyak yang pasif gitu, masih banyak yang kayaknya malu-malu gitu, malu-malu untuk berpendapat, masih ada yang seperti itu. Jadi masih ada PR ya Bu ke depan ya, biar nanti ratingnya ini sampai di angka 10 nih. Kalau angka 10 ya Ibu enak tuh nanti di kelas untuk mengarahkan murid-muridnya. Oke, yang ke 7, 8 nanti saya coba akan cek kembali waktu ya Bu ya. Mudah-mudahan sih ada perkembangan, ada kenaikan Ibu. Maksimalnya di 10. Mudah-mudahan. Amin. Nah Bu, selain itu masih ada nggak Bu hal yang harus ditingkatkan dari apa yang udah Ibu sampaikan kemarin itu di pelajaran? Banyak. Dari diri saya sendiri itu mungkin strategi dan metode yang saya berikan mungkin belum menarik ya buat siswa itu. Jadi siswa itu cenderung pasif gitu. Dari siswa juga kita harus menanamkan gimana caranya siswa itu agar percaya diri. Nah itu sehingga dia tidak takut salah untuk berpendapat seperti itu. Harus kita harus kita pancing terus gitu Pak. Jadi masih ada beberapa yang perlu saya kembangkan lagi di situ Pak. Oke, jadi
intinya masih ada hal yang harus ditingkatkan Bu ya, terutama untuk meningkatkan keaktifan siswa nih di dalam kelas tersebut. Karena emang rata-rata anak ini kalau kita nggak pancing susah nih untuk bergerak sendiri gitu kan. Kesadarannya untuk coba mereka untuk langsung secara otomatis, secara langsung mereka tuh agak susah ya. Nah yang tadi Ibu jelaskan nih ada peningkatan yang harus ditingkatkan kembali banyak kata Ibu nih. Nah kira-kira hal yang ditingkatkan, strategi yang diterapkan Ibu tuh apa ya kira-kira untuk mencapai target yang tadi Ibu bilang tuh masih kurang nih, kira-kira targetnya strateginya seperti apa tuh? Kemungkinan saya akan menerapkan kayak pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya akan dari awal itu untuk anak itu kita memetakan siswa, minat siswa. Dari ada mungkin anak itu ada yang suka yang hanya melihat, ya, ada suka yang langsung berperan. Mungkin kedepannya juga saya akan menerapkan tentang kerja kelompok Pak. Mungkin jadi kerja kelompok itu nanti kan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan gitu. Nah itu bergiliran gitu. Saya harap di situ bisa keaktifan siswa itu bisa bisa lebih meningkat. Oke. Jadi dengan diantisipasi nanti coba dengan pembelajaran diferensiasi dengan tadi kelompok, kemudian mencoba minat bakat siswanya tersebut ya, bisa dari visualnya, kinestetiknya atau yang lainnya ya Bu ya. Menarik nih Bu kedepannya nih Bu untuk pembelajarannya sepertinya nih. Kalau dengan kelompok nih, dengan anak-anak yang gak pasif, saya rasa di SD ketika kelompok tuh pasti banyak keaktifan dan mungkin perbedaan pendapatnya itu pasti akan lebih seru lagi nih. Nah, mungkin dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, ada hal khusus nggak Bu yang akan Ibu terapkan untuk meningkatkan minat murid khususnya dalam materi yang Ibu sampaikan mengenai membaca tadi? Jadi mungkin saya sebelumnya akan mewajibkan siswa itu untuk literasi ya Pak ya, literasi. Jadi mereka itu paham dulu tentang bacaan tersebut sebelum kita bahas. Mungkin di awal atau di akhir pembelajaran itu kita besok kita belajar ini ya, jadi tolong dipelajarin dulu, jadi besoknya nanti tanya jawab seperti itu Pak. Kemudian strategi pembelajaran yang mengarah dan sesuai dengan minat siswa tadi. Jadi sebelumnya saya kan harus memetakan tadi, jadi siswa suka apa, jadi mungkin untuk kedepannya saya sudah dibagi-bagi mungkin seperti itu. Kemudian tadi kerja kelompok, kemudian mungkin siswanya tadi dikasih kayak tugas di rumah membuat resume dan sebagainya gitu. Oke, jadi intinya khususnya kedepannya itu coba akan Ibu gali dari siswa itu untuk coba mereka membaca terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian akan ada Ibu akan tahu nih hasilnya gitu kan, si A, si B ini seperti apa gitu ya. Nah itu udah bagus sih ya kedepannya nih untuk hal yang khususnya. Kemudian menurut Ibu nih dari apa yang saya sampaikan, kira-kira perasaan yang Ibu alami seperti apa sih selama saya dari awal kemudian diobservasi sampai ke saat ini, yang Ibu ada pikiran Ibu tuh apa sih gitu yang ada? Sebenarnya gitu Pak, awalnya kan kita kalau belajar kan nggak dilihat gitu. Jadi kalau ada orang lain gitu mempengaruhi juga, jadi kayak anak itu kayak makin diem, takut atau gimana gitu. Jadi ada perasaan beda lah kalau kita belajar diamatin gitu. Jadi ya itu percaya diri lah, percaya dirinya memang masih kurang ya. Jadi intinya ketika anak ada orang lain dalam kelas tersebut, malah mereka jadi malu gitu ya, nggak seperti biasanya gitu ya. Oke Bu, terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih juga saya sudah diizinkan untuk bisa observasi di kelas Ibu. Kelas Ibu yang luar biasa. Walaupun anak-anaknya luar biasa, tapi Ibu pun sangat luar biasa dengan strategi, langkah-langkah, dengan tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan tadi. Mudah-mudahan kedepannya bisa dijalankan dengan baik ya Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan dan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu bisa tercapai dengan baik oleh siswanya. Mungkin itu Bu Lanja, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu kembali di waktu. Saya akan tunggu perkembangan dari kelas Bu Lanja yang tadi 7-8 tadi, mudah-mudahan bisa ada peningkatan sampai 9-10 ya. Syukur-syukur di atas itu Bu, anak-anak itu sampai ekspektasinya meningkat dari Ibu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Inilah video kami tentang pasca observasi
mengenai kegiatan coaching dalam supervisi akademik untuk tugas calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.